Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan Michelle, Ferdinand Pina Mulyadi, saya Amanda Cahyana, dan Feni Tilawa akan mengimplementasikan reduksi noise berwarna dengan menggunakan filtering di Jupyter Notebook. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Gaussian filtering. Gaussian filter adalah linear filter yang biasanya digunakan sebagai pengolah citra agar dapat lebih halus. Gaussian filter banyak digunakan dalam memproses gambar karena pada jenis filtering ini bertujuan untuk menghilangkan noise pada citra dan meningkatkan kualitas detail citra. Nah, noise efek dari Gaussian ini pada gambar akan muncul titik-titik berwarna yang jumlahnya sama dengan presentasi noise atau denaunya. Nah, untuk fungsinya sendiri pada Jupyter Notebook dapat menggunakan OpenCV yaitu CV2 Gaussian Blur. Nah, langsung saja kita demokan Gaussian filtering pada Jupyter Notebook. Pertama, kita buat sebuah folder terlebih dahulu yang di dalamnya telah terdapat sebuah gambar yang ingin kita lakukan proses filtering. Nah, di sini saya telah membuat sebuah folder bernama pengolahan citra. Kita klik foldernya. Nah, di sini dalam folder tersebut telah terdapat sebuah gambar yang ingin saya lakukan proses filtering. Lalu kita klik new dan pilih Python 3 untuk membuat file baru. Setelah itu di sini saya merename filenya terlebih dahulu menjadi tugas filtering Gaussian. Nah, setelah itu di sini kita mulai import beberapa library yang ingin kita gunakan. Import OpenCV yaitu CV2, lalu import NumPy, SNP, setelah itu from matplotlib import pyplot splp. Nah, setelah itu kita akan lanjut, kita enter dan kita ketik img sama dengan cv2.imread, buka kurung, kita kasih tanda petik nama dari gambar yang ingin kita buat. Nah, ini fungsinya untuk membaca gambar yang ingin kita lakukan filtering. Lalu selanjutnya blur sama dengan CV2 titik. Nah, di sini diikuti jenis filtering yang ingin kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan Gaussian filtering, maka kita ketik Gaussian blur, buka kurung, img, buka kurung lagi, 5,5. Nah, 5,5 ini dia itu filteringnya, besar filteringnya, lalu 0 dan tutup kurung. Nah, setelah itu untuk hasilnya kita buat hasil sama dengan np.hashtag buka kurung lagi, img, blur. Nah, lalu enter terlebih dahulu, kita ketik lagi cv2 titik imshow hasil, hasil.
akhir kita ketik cv2.weight_k ulang kurung. Nah, setelah pada program yang jadi, kita langsung klik run untuk menjalankannya. Dan hasil run dari program yang telah dijalankan tadi akan muncul di suatu file pada jendela atau Windows baru. Nah, di sini gambar di sebelah kiri merupakan gambar sebelum mengalami proses filtering, dan di sebelah kanan adalah hasil atau gambar setelah mengalami proses Gaussian filtering. Dimana pada gambar sebelah kanan itu gambarnya lebih diperhalus karena mengalami proses filtering tersebut. Selanjutnya, saya Sri Marna Mulyadi akan mempresentasikan median filter. Median filter sendiri adalah teknik pemfilteran digital yang dapat digunakan untuk menghilangkan derau atau noise pada citra atau gambar dengan cara menitik beratkan pada nilai median dari banyak nilai piksel tetangganya, yang mana didapatkan dengan cara menggunakan kernel yang berukuran n kali n, di mana n adalah bilangan ganjil. Jadi, setelah mendapatkan nilai piksel tetangga dengan menggunakan kernel, kita mengurutkan nilai piksel tetangga tersebut dari nilai yang terkecil sampai dengan nilai terbesar. Kemudian kita mencari nilai mediannya. Lalu saya akan mendemokan implementasi reduksi noise citra berwarna dengan menggunakan median filter. Ini adalah sintaks yang digunakan untuk melakukan denoising citra berwarna menggunakan median filter. Yang pertama adalah import CV2 yang berfungsi untuk mengimport library CV2, kemudian import NumPy as NP, kemudian lain ini kita mengimpor library random noise yang berfungsi untuk memberikan efek derau atau noise pada citra. Variable image mengandung nilai berupa foto yang telah dibaca oleh fungsi imread. Lalu di sini foto tersebut kita ubah dari berwarna BGR, kemudian kita ubah menjadi RGB. Variable image ini kemudian kita ubah menjadi variable ori_image. Lalu, dua line ini berfungsi untuk memberikan efek derau atau noise pada citra. Kita menggunakan fungsi random noise, yaitu membuat original image memiliki efek derau berupa salt and pepper, di mana noise-nya berjumlah 0,1. Hasil dari line ini adalah citra yang memiliki noise dan memiliki nilai float yang rentangnya antara 0 sampai dengan 1. Sehingga di sini kita merubah nilai yang dimiliki oleh citra tersebut untuk menjadi integer agar matriks dari citra tersebut nilainya adalah integer, kemudian rentangnya adalah 0 sampai dengan 255. Line ini berfungsi untuk memfilter citra yang telah bernoise tadi dengan menggunakan median filter, dan kernel yang kita gunakan adalah kernel 3x3. Line ini berfungsi agar pada saat kita menjalankan program ini, program akan menampilkan 3 citra sekaligus, yaitu original citra, citra yang telah kita beri efek derau, dan citra yang telah kita filter dalam satu kolom. Dan dua line ini berfungsi untuk menampilkan citra hasil dari menjalankan program ini. Di sini saya jalankan programnya. Jadi ini adalah original image-nya. Lalu ini adalah original image atau citra yang telah kita beri efek derau atau noise dengan menggunakan salt and pepper. Ini adalah hasil dari pemfilteran citra yang bernoise dengan menggunakan median filter. Dapat dilihat bahwa bintik-bintik yang berwarna-warni pada citra yang telah kita filter itu hilang. Demikian pendemoan implementasi denoising citra berwarna menggunakan median filter.
Kemudian Averaging filter. Averaging filter adalah teknik pemfilteran digital yang digunakan untuk memperhalus citra dengan mengurangi jumlah variasi intensitas antar piksel tetangga dan bergerak melalui piksel demi piksel untuk mengganti setiap nilai dengan nilai rata-rata piksel tetangga. Dan saya akan mendemokan implementasi reduksi noise citra berwarna dengan menggunakan Averaging filter. Ini adalah program atau sintaks yang dapat kita gunakan untuk melakukan denoising citra berwarna dengan menggunakan Averaging filter. Line pertama berfungsi untuk mengimport library CV2, kemudian line kedua berfungsi untuk mengimport library NumPy, kemudian yang ketiga kita mengimport library random noise yang berfungsi untuk memberikan efek draw pada citra. Yang pertama, kita membaca citra yang akan kita gunakan pada program ini. Lalu, line kedua, kita merubah citra tersebut dari yang berwarna BGR menjadi RGB. Kemudian, citra tersebut kita beri nama menjadi variabel ori_img. Lalu, kita memberikan efek draw pada citra dengan menggunakan fungsi random noise. Mode dari draw tersebut adalah salt and pepper, kemudian jumlahnya di sini saya memberikan 0,005. Hasil dari proses ini adalah citra yang memiliki nilai matriks berupa float dan rentang nilainya adalah 0 sampai dengan 1, sehingga kita harus merubah rentang nilainya menjadi 0 sampai dengan 255 dan mengubah float menjadi integer. Di line ini, kita memfilter dengan menggunakan Averaging filter. Di sini saya menggunakan kernel yang berbentuk matriks 3x3. Line ini berfungsi agar pada saat kita menjalankan program dapat menampilkan 3 citra sekaligus dalam satu kolom. Dan dua line ini berfungsi agar program dapat menampilkan hasil dari pemrosesannya. Saya jalankan. Ini adalah original citra. Lalu ini adalah citra yang telah kita beri efek draw atau noise. Dapat dilihat terdapat bintik-bintik. Dan ini adalah hasil dari pemfilteran citra yang bernoise dengan menggunakan Averaging filter. Dapat dilihat bahwa noise yang terdapat pada citra ini tidak terlihat lagi pada citra hasil pemfilteran. Sekian implementasi denoising citra berwarna dengan menggunakan Averaging filter. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Michelle, STM 2015061018. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu Mean filtering. Jadi, Mean filtering itu adalah pengganti nilai piksel pada posisi X, Y dengan nilai rata-rata piksel yang berada tetangga di sekitarnya. Dan luasan piksel tetangga itu ditentukan sebagai kernel yang berukuran 2x2 atau 3x3 atau 4x4 dan seterusnya. Kemudian akan dilakukan Mean filter untuk citra M dengan menggunakan matriks kernel 3x3 yang akan diubah menjadi selain Mean filtering yang merupakan proses filter linear, dan terdapat pula pendekatan filter pembobotan atau weighted filter. Jadi untuk Mean filter ini adalah nilai yang diambil dari rata-rata piksel dengan matriks 3x3 maksud saya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel di layar. Jadi untuk mencari nilai rata-ratanya itu kita menggunakan nilai yang berada di tengah sini. Jadi nilai yang berada di tengah sini atau di sini itu didapatkan dari hasil rata-rata piksel matriks 3x3-nya. Jadi rata-rata dari 10, 41, 9, 232, 186, 79, 143, dan 56. Itu dicari rata-ratanya sehingga menghasilkan hasil 73. Begitu pula untuk kotak di sebelahnya. Kotak di sebelahnya ini akan didapatkan hasil dengan mencari nilai rata-rata dari ke-9 kotak tetangganya dari kotak yang di sini. Jadi akan sehingga didapatkan hasil 48,7, begitupun untuk seterusnya. Dan untuk implementasi dari
mean filtering ini akan saya jelaskan pada prakteknya di menggunakan kode program Python. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi dari filtering menggunakan metode MEAN atau nilai rata-rata. Jadi untuk yang pertama kita buka dulu aplikasi Jupyter Notebook-nya. Kemudian di sini saya pilih folder di mana saya telah meletakkan foto yang akan digunakan. Di sini ada 3 foto, yaitu bunga, foto, dan matahari. Kemudian saya klik new dan menambahkan Python 3 karena di sini saya menggunakan bahasa Python. Selanjutnya saya ubah dulu namanya. Di sini saya ubah namanya jadi kemudian karena di sini saya sudah melakukan penginstalan OpenCV, saya tidak lagi melakukan penginstalan OpenCV, melainkan saya langsung menuliskan kode programnya saja. Jadi untuk kode programnya akan saya ketikkan. Jadi ini adalah kode program yang telah saya tuliskan sebelumnya dan di sini saya akan menjalankannya. Maka ia akan menghasilkan hasil seperti ini. Nah, di sini ada 2 gambar. Yang pertama itu adalah gambar asli atau gambar yang belum difilter. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah gambar yang telah difilter menggunakan MEAN filtering. Kemudian saya juga akan menjelaskan masing-masing dari kode program ini. Jadi untuk yang pertama itu ada import numpy snp. Ini dilakukan untuk melakukan filtering pada citra, karena untuk melakukan filtering pada citra itu diperlukan beberapa library yang digunakan untuk membantunya. Yang pertama ada numpy. Nah, numpy ini berguna untuk membuat array. Kemudian ada cv2. Nah, cv2 ini di dalamnya itu terdapat package untuk melakukan pemrosesan pengolahan citra. Dan yang terakhir itu ada matplotlib. Nah, matplotlib ini berguna untuk menampilkan gambar, plot, dan lain-lain. Selanjutnya untuk yang perlu dilakukan itu adalah menload image-nya. Di sini saya memasukkan nama foto beserta jenisnya yang akan saya gunakan itu yang sudah ada di dalam folder pengolahan citra ini. Kemudian kita juga perlu melakukan konversi dari RGB ke HSV dan sebelum melakukan proses blurring ini. Kemudian inisiasi dimensi dari matriks kernelnya gitu. Selanjutnya yang terakhir itu adalah proses blurring yang dilakukan dengan memanggil metode pada cv2 blur yang memerlukan parameter berupa dimensi kernel matriksnya. Dimensi matriks kernelnya. Jadi di sini saya memasukkan ukuran kernel itu adalah 15. Jadi untuk semakin besar angka kernelnya atau semakin besar ukuran kernelnya, maka gambar yang dihasilkan pun akan semakin blur. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angkanya, maka gambar yang akan dihasilkan juga semakin jelas gitu. Selanjutnya di sini ada hasil. Nah, di hasil ini saya karena tadi gambarnya itu menampilkan 2 buah gambar,
yaitu gambar asli dan gambar yang telah difilter. Maka di sini ada dua, yaitu saya menuliskan ori image dan filter image. Nah, filter image ini adalah gambar yang telah difilter, sedangkan ori image adalah gambar aslinya, yaitu ini yang telah dikonversi tadi. Kemudian di sini ada tulis kode program imshow hasil. Nah, di sini ini berfungsi untuk menampilkan hasilnya, yaitu gambar ini seperti ini. Nah, kita bisa coba juga untuk mengecilkan ukuran kernelnya, yaitu misalkan 3. Nah, kita run lagi, maka gambar yang akan dihasilkan itu akan lebih jelas daripada gambar yang sebelumnya. Nah, ini dengan kernel size 3, maka gambarnya itu lebih jelas, blurnya itu berkurang gitu. Jadi dia mendekati gambar aslinya. Begitupun sebaliknya, jika semakin besar ukuran kernelnya, maka filter yang dihasilkan pun akan semakin bertambah gitu. Nah, seperti ini saya masukkan 15, maka dia sangat blur kan. Jadi begitu, dan itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi mean filtering ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya dipersilakan. Nah, selanjutnya di sini saya Feni Pilawa dengan NPM 2015061075 akan menjelaskan bagian filtering non-local means denoising algorithm. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu apa sih non-local means denoising algorithm tadi. Nah, jadi itu adalah algoritma dalam pengolahan citra untuk denoising citra yang mengambil nilai rata-rata dari sekelompok piksel yang mengelilingi piksel target untuk menghaluskan gambar yang ditimbang dengan seberapa mirip piksel ini dengan piksel sasaran. Ini menghasilkan kejelasan pasca pemfilteran yang jauh lebih besar dan lebih sedikit kehilangan detail pada gambar dibandingkan dengan algoritma rata-rata lokal. Nah, jadi maksudnya algoritma non-lokal ini dia hasilnya itu lebih menghasilkan kejelasan gitu. Jadi hasilnya itu lebih bahasanya mencolok, lebih spesifik. Jadi misalnya ada gambar noise, dia itu kalau yang non lokal ini hasilnya nanti dia bakal halus banget gitu. Jadi pemfilterannya itu jauh lebih besar. Noise-nya itu jadi hilang karena dia halus, dia jadi halus banget daripada algoritma rata-rata lokal. Nah, biar nggak tambah bingung, jadi saya praktekin aja ke video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita udah di Jupyter Notebook untuk membuat codingan dari tugas ini. Nah, di sini saya tadi kan udah jelasin kalau di sini saya pakai non-local means denoising algorithm. Nah, jadi kita mulai buat codingannya. Jadi di sini kita ketik import snp, lalu kita enter from matplotlib import enter lagi, terus from skimage. Lalu import cv2. Nah, di sini kita image sama dengan cv2.imread. Nah, di sini kita isi nama
foto yang sudah kita simpan di folder Jupyter kita, folder di mana kita menyimpan codingannya juga. Jadi harus satu folder gitu di library gitu di Jupyter notebooknya. Nah di sini namanya itu oop.jpg, terus kita enter image lagi cv2. R2RGB Ori image sama dengan CV2 gambar. Nah ini sama kayak di atasnya. Nah selanjutnya di sini ada kita udah masuk ke rumus untuk perbaikan noise-nya gitu. Jadi kan ini kita masukin ori image-nya. Nah di sini kita masukin buat vlog kita nanti nggak noise lagi gitu. Sudah ori, terus RGB sama dengan CV2 salah. Nah lalu di SD dengan CV2 pas and hasilnya NP HS jadi ini untuk hasilnya nanti gitu, rumus hasilnya. Nah selanjutnya PLI show hasil, jadi ini untuk show-nya kita memperlihatkan hasil. Nah kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bentaran. Waduh, kok jadi gini? Bentar. Oke, jadi tadi itu kita ada kekeliruan. Harusnya di sini kita tambah DST. Jadi tadi itu kita cuma ori underscore img. Jadi tadi itu jadinya gambarnya beda. Nah, ini hasilnya, hasil dari codingan kita nih. Tuh dia jadi kayak lebih apa ya? Dia lebih halus gitu hasilnya. Misalnya kita coba gambar lain deh. Tuh. Dia tadinya kayak masih, ini aslinya tuh gambarnya itu noise. Tapi hasilnya jadinya nggak noise lagi, jadi hilang gitu noise-nya, jadi lembut, halus gitu. Nah mungkin
itu yang bagian non-local means denoising algorithm.